Di video kali ini, saya Aji di channel Aquila Knives akan bahas full tentang bahan TKM, teman-teman. Dari mulai apa itu bahan TKM, dari range harganya berapa, karena nanti ada berbagai faktor yang bisa mempengaruhi sama range harga di bahan TKM ini, teman-teman. Terus nanti kita akan tes ketahanan tajamnya, tes sembelihannya kayak gimana, apakah kuat kena tulang atau enggak. Terus nanti kita akan tes karat, karena banyak banget di forum diskusi itu yang bahas bahan TKM dan katanya sih bagus. Tapi kita nggak pernah tahu apa itu yang katanya bagus, teman-teman. Nah, jadi di video ini kita akan buktikan seberapa kuat dan seberapa bagus kata orang-orang itu bahan TKM. Nah, bagian pertama, teman-teman, apa itu bahan TKM? Bahan TKM itu ketika dulu teman saya ada yang riset tentang bahan TKM ini, ternyata yang keluar itu adalah baja S600. Itu untuk merek TKM, karena banyak juga industri yang pakai circle saw kayak gini, tapi mereknya bukan TKM. Ada yang D2, ada yang apa sih namanya? Changjuang, kalau nggak salah ya, itu yang warna kuning. Ada juga yang dari Cina, ada yang dari Jerman lagi, tapi memang kualitasnya nggak kalah bagus kayak TKM. Tapi emang sama-sama bagus. Untuk kekerasannya sendiri, bahan TKM ini kalau saya baca-baca itu ada yang nyebut 62, ada yang nyebut 60. Tergantung mungkin nanti ketika udah di grinding, memang hard grind itu biasanya turun sampai 58. Nah, kalau udah sampai di cryo bisa naik lagi sampai 60 dengan ketangguhan yang lebih baik daripada TKM yang plek dari TKM-nya sendiri gitu, teman-teman. Nah, itu untuk definisi TKM dan biasanya aplikasinya kemana gitu. Untuk di pisau sembelihan sendiri ini udah oke banget, teman-teman ya. Nah, bagian kedua, susah nggak bahan TKM itu dicari? Sebenarnya susah gampang, teman-teman. Kalau misal teman-teman yang emang mencari bahan ini di maker-maker tertentu, biasanya ada yang maker cuma ngelola bahan TKM, ada yang kayak saya, kayak kita gitu ya, ngelola bahan M390, M695, K110, A88, TKM juga ada, DMO5 ada, DMO5CO ada, Magnacat ada gitu, teman-teman ya. Itu nggak akan susah biasanya. Nah, biasanya kesulitan dalam mencari bahan TKM itu kan ada di pihak maker. Di pihak maker biasanya kena politiknya itu dari industri tisunya itu sendiri biasanya udah punya kenalan orang di pisau gitu, teman-teman. Nah, orang pisau ini biasanya nyari investor. Kalau udah dia nemu investornya, biasanya barang yang di pabrik itu di-keep dulu dan udah masuk DP ke sana. Jadi begitu barangnya udah oke, ini barangnya udah gak siap pakai, udah nggak bisa dipakai lagi untuk slice tisu, karena biasanya saya dengar dari Pak Sorim itu, salah satu guru saya juga di baja-baja inilah. Itu kata beliau, kalau udah nggak bisa memotong tisu dengan sempurna, itu langsung dibuang. Karena akan memakan cost yang sangat besar untuk satu circle itu diasah, terus harus nunggu, karena memang yang beliau katakan itu ketika ada proses menunggu itu akan merugikan bagi pabriknya itu sendiri, karena time is money, balik lagi gitu, teman-teman ya. Terus untuk bagian ketiga, ini yang paling penting buat teman-teman gitu ya. Ini range harganya. Range harga ini biasanya sangat gelap untuk bahan TKM ini, karena memang harganya yang naik turun, teman-teman. Kalau misal dari pihak maker lagi dapat murah, dijualnya murah juga. Tergantung misal kalau nanti teman-teman yang pakai handle-nya Kydex, handle-nya Micarta, terus sarungnya Kydex, atau misal kayu dari kayu gitu ya handle-nya. Nah, itu kan akan mempengaruhi harga. Cuma secara bahannya doang, itu biasanya akan mengikuti dengan harga dari tempat di mana makernya itu beli, teman-teman. Bukan supplier ya, karena supplier tuh ya dari perusahaan TKM-nya langsung gitu, teman-teman. Bukan dari pabriknya gitu. Itu kan udah tangan kedua gitu, teman-teman. Selanjutnya kita akan tes tahan tajam, guys. Ini dia yang ditunggu-tunggu, karena banyak banget di forum diskusi yang bahas TKM itu ketahanan tajamnya oke. Tahanan karatnya oke. Terus
ya bagus lah, pokoknya bagus. Nah, sekarang kita buktiin secara objektif seberapa kuat ketahanan tajam dari bahan TKM. Speknya ada di layar, jadi spek pisaunya ada di layar. Terus ini spek pisau, ini spek tambang dadungnya. Nah, jadi teman-teman kalau misal nanti kok ada yang tes sampai sampai 400 potongan, ada yang sampai 500. Nah, itu dicek lagi teman-teman speknya. Apakah dia tebal, apakah full flat, apakah convex, itu mesti dicek lagi. Dan tambang dadungnya ini apa yang sesenti, apa yang cuma setengah senti. Kalau saya kan pakai yang 2 senti. Jadi ini dia cuplikannya. Wow, my god. Masih halus, coy. Barusan cuma dibersihin ininya doang, guys. Ini ada bekas lakban kertasnya soalnya. Halus, masih halus. Gila. TKM ini. Ini kotor nih, kotor. Banyak kotor di sini, guys. Mesti dihilangin. Pasti oke ini. Nah, sebelah sini masih halus. Oh my god. Udah pegal ini. Oke, mungkin 100 aja ya. Selanjutnya kita tes tahan karat, teman-teman. Nah, jadi tes tahan karat ini udah sangat simpel banget. Kita pakai air garam. Terus nanti kita diciprat-cipratin aja karena kalau misal sampai harus direndam di air garam itu makan waktu lama karena tidak ada terjadi oksidasi. Nah, biasanya kalau misal orang-orang yang ngetes pakai air garam itu yang karat duluan, itu biasanya yang permukaan antara air dengan udara. Nah, itu biasanya kena karat duluan. Yang di dalamnya tuh aman-aman aja, teman-teman. Lama, butuh waktu lama gitu, nggak aman, tapi butuh waktu lama buat bisa karat karena direndam, karena tidak ada proses oksidasi sekali lagi. Jadi kita ciprat-cipratin aja, terus kita angin-angin, biasanya terjadi karat yang lebih cepat, dan itu sangat membuktikan untuk baja TKM sendiri, teman-teman. Oke, ini dia cuplikannya. Tes tahan karat bahan TKM, daripada saya harus pakai pisaunya dan nanti harus direstorasi lagi, kan sayang. Jadi mending saya potong dari serpihan TKM, dan ini kita akan uji tahan karatnya pakai air garam, teman-teman. Dan ini ada bawang putih. Nah, pertama ini kita olesin dulu yang bawang putih. Kita keluarin karena bawang putih itu mengandung antioksidan, teman-teman. Antioksidan itu biasanya ada asam aminonya juga. Nah, asam amino ini biasanya bereaksi sama baja itu terhadap karatnya lebih cepat. Nah, ini kondisinya kayak gini, teman-teman ya. Ini TKM-nya udah dipolis. Satu langkah lagi ini tinggal dipoles mirror, teman-teman. Nah, ini posisinya satin amplas aja. Nah, ini udah ya, tuh kelihatan bekas bawang putihnya. Nah, satu lagi kita pakein air garam di sini. Oke. Kita oles-oles aja kayak gini.
Dan ini kita tunggu beberapa saat, akan berapa lama teman-teman si TKM ini bertahan dengan air garam teman-teman. Nih ya, kita uji kesini kayak gini aja. Ceng 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 ceng. Nih teman-teman bisa lihat di sini. Tuh, sekarang jam 10.02 hari Rabu 23 April guys. Waktu ngamprah. Oke. Ini ya. Nanti kita cek lagi akan berapa lama dia bertahan. Oke guys, nih udah banyak bolong-bolongnya. Teman-teman bisa bandingin sama video sebelumnya. Nah, ini dia. Dengan bawang putih dan ini sama air garam. Ini cuma sedikit aja nih sebelah sini tuh. Nah, ini teman-teman ya. Ternyata bawang putih itu lebih manjur ketika dites tahan karat karena mengandung antioksidan yang tinggi, teman-teman. Nah, ya balik lagi karena ada asam amino di dalamnya, teman-teman. Ini udah parah banget ini pakai bawang putih. Udah bolong-bolong, bintik-bintik ini nih, bolong-bolong. Nah, bisa lihat ya. Patina-patinanya ini yang kuning, teman-teman bisa lihat. Yang bolong-bolong ya itu karatnya. Wow, tapi pakai air garam cuma segini teman-teman. Tuh, ini masih ada air-airnya ya. Dan sekarang kita cek. Cas. 10.25. Berapa lama itu? 23 menit ya, 23 menit. Nah, oke. Sekian. Nah, selanjutnya bagian terakhir. Ini tes sembelih, teman-teman. Saya belum nanti untuk misal untuk outdoor bagus gak? Bagus. TKM itu bagus, teman-teman. Asal bisa ngolahnya. Jadi untuk bahan TKM sendiri memang treatmentnya agak unik, teman-teman. Untuk sembelihan ya udah sebegitu adanya. Kalau misal mau di-upgrade tinggal di cryo. Kalau misal untuk outdoor itu biasanya lewat tempernya itu 4 kali untuk bisa tangguh betul-betul, teman-teman. Nah, itu sebenarnya keahlian dan kepandaian sebagai maker yang mumpuni gitu ya untuk bisa ngolah TKM kayak gitu, teman-teman. Karena kalau saya lihat dari teman-teman saya yang maker di sana juga yang di Ciwidey itu banyak yang gagal, tapi yang berhasil juga banyak gitu, teman-teman. Tapi yang gagal juga banyak. Cuma ya gitu untuk pemakaian yang biasanya karena mereka nganggapnya ini udah keras jadi tinggal dibentuk. Enggak gitu, teman-teman, konsepnya. Jadi untuk semua baja ya itu balik lagi sama konsep heat treatment. Jadi kalau heat treatmentnya jelek ya gitu, nggak bisa. Nah gitu dia, teman-teman. Jadi untuk bahan TKM itu sendiri teman-teman bisa nilai sendiri apakah bahan ini bagus, apakah ini bahan cocok untuk teman-teman. Kalau misal pakai Idul Adha, dipakai outdoor, itu teman-teman silahkan nilai sendiri. Karena saya tidak bisa bilang ini bagus karena saya tidak tahu kebutuhan teman-teman kayak gimana. Jadi untuk video kali ini sekian aja mungkin ya. Kalau saya ada salah-salah kata, mohon maaf. Dan sampai jumpa di episode Ayo Ngopi selanjutnya. Bye-bye!